berlangsung atas nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman semuanya. Silakan duduk. Ya, jadi saya bingung sih. Dari tadi saya ngelihat kita kan nyanyinya NKB 3 Terpuji Lala, tapi kok teman-teman masih ada yang kayak ngantuk, terus kayak mukanya murung, galau kayak gitu kan. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk lepasin stres kalian dulu, kayak dilema yang kalian lagi hadapi itu dibuang dulu, pacar, gebetan semuanya lupain dulu. Ayo kita sama-sama lebih fokus lagi kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan hadir dalam kita mengangkat pujian lagu dalam Yesus. Saatnya kita untuk mengakui dosa-dosa kita, dan saya mengajak kita semua untuk merenungkannya bersama-sama. Apa arti dosa, teman-teman? Dosa menurut Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 7 adalah keadaan
saudara saling membunuh, Wash me, cleanse me in the blood. bangsa bangkit melawan bangsa, Lord on Calvary. manusia bertentangan dengan ciptaannya. Kita telah merusak dunia. Ya, kita telah merusak dunia. Segala sesuatu yang sangat indah, segala sesuatu yang sangat baik, kita telah hancur. Mari bersama-sama kita nyanyikan bait yang ketiga. Segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan selama ini. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami melanggar cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama. Kami yang mengakibatkan terputusnya hubungan kami dengan Allah. Biarlah Tuhan yang ampuni serta kuduskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya mau ajak teman-teman bangkit berdiri. Boleh dicari dulu. Oh, ini udah ada di TV. 1 Yohanes 1 ayat 9, 2, 3. Ku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia telah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai respon dari berita anugerah kita, marilah kita menyanyikan lagu Amazing Grace. I once
tema kita pada pagi hari ini The Fall into Sins, atau bahasa Indonesianya itu jatuh dalam dosa. Sebelumnya karena minggu lalu saya nggak datang KR, saya datangnya KU. Saya mau nanya dong teman-teman, ada yang ingat tema minggu lalu nggak? Angkat tangan. Angkat tangan dong, masa nggak ada yang angkat tangan? Yang datang minggu lalu siapa? Yang online ataupun online? Ih, gak ada yang mau angkat tangan dong. Angkat tangan dong. Marta datang nggak? Siapa yang datang? Jelas datang nggak? Ingat khotbahnya apa? Image of God. Boleh di-sharingin nggak? Ingat? Oh, oke. Thank you, Jela. Ya teman-teman, di minggu pertama kan kita udah belajar mengenal siapa diri kita dan sudah belajar untuk berjalan dengan Tuhan. Kira-kira firman hari ini seperti apa ya? Karena seperti itu, kita ingin siapkan hati dan dengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyi KJ 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Untuk berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, dan terutama bersyukur bahwa hari ini kami boleh berkumpul, beribadah. Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri berkat kesehatan, sehingga kami boleh sekali lagi berkumpul bersama di gereja ini. Kiranya Tuhan menolong kami sebentar, untuk kami merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar mengenal siapakah kami. Kalau minggu yang lalu kami sudah belajar bahwa kami dicipta Tuhan dengan gambar dan rupa Engkau. Kami hari ini mau belajar, saat ini mau belajar bahwa kami jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana dosa berdampak dalam seluruh hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Ya, sebentar ya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Senang sekali ya, ini kesempatan pertama saya bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman on-site. Dan mungkin juga ada yang baru pertama kali juga, selamat datang gitu ya. Kalau teman-teman baru pertama kali. Dan buat yang Zoom di rumah ya, juga bersyukur bahwa kita bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. Nah teman-teman, tema kita pagi hari ini adalah melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu.
Ya, tadi kalau sudah ditanya oleh Feby, masih ingat minggu lalu bahas apa? Tentang bagaimana kita dicipta Tuhan. Siapakah kita? Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Nah, pada saat ini kita mau belajar bagaimana kita memahami apa itu dosa dan bagaimana dosa berdampak dalam seluruh hidup kita. Yuk, kita langsung aja ke PowerPoint. Ya, next. Teman-teman, ada beberapa hal yang mau kita bahas pada pagi hari ini ya. Silakan, next. Yang pertama adalah kita mulai dengan membahas dulu apa itu dosa ya, pengertian dari dosa. Next, ya. Bagaimana kita memahami bahwa manusia memilih jalannya sendiri. Dan kemudian nanti kita bahas bagaimana itu terbentuk atau terwujud dalam salah satunya yaitu yang paling dianggap bahkan oleh beberapa penulis ini dianggap dosa yang paling besar atau berat, yaitu tentang kesombongan, pride. Lalu kemudian bagaimana itu merusak hubungan kita dengan Allah, diri sendiri dan sesama. Bagaimana kemudian itu bisa kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan waktu kita sukses, waktu kita gagal, dan bagaimana kita mengatasinya. Bagaimana memulai hidup dengan Tuhan, dan mengenal siapa Yesus, dan bertobat. Ya, kira-kira itu yang kita lakukan hari ini. Jadi ada 7 poin, kalau 1 poin setengah jam berarti selesainya jam berapa ya? Lama ya? Enggak sampai segitu lamanya ya. Baik, mari kita mulai ya. Mari kita buka kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, next. Mari kita mulai dengan ayat ini tentu saja ya. Lanjut. Kita mulai dulu dengan bukan Kejadian tapi dengan Roma dulu, Roma 3 ayat 23. Boleh lanjut? Roma 3 ayat 23. Baik, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama ya. Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Boleh lanjut slide-nya? Nah teman-teman sekalian, dalam bahasa Inggris, semua, ya sama aja. For all have sinned. Ya. Semua, itu berarti siapa? Berarti kamu, berarti saya, berarti kita semua telah berdosa. Roma 3:23 menegaskan bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Baik itu yang pintar, baik itu yang bodoh, baik itu yang kaya maupun yang miskin, baik itu yang tua maupun yang muda. Semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Kalau kita lihat kiri, kanan, depan, belakang, semua kita. Jadi kalau teman-teman seringkali kita pikir ya, dia itu lebih baik dari gua. Wah, gua mah siapa? Gua mah bukan siapa-siapa lah. Gua tuh paling berdosa. Teman-teman, Alkitab mengatakan semua orang berdosa. Semua teman-teman sekalian. Bukan, gua yang paling berdosa. Dia enggak berdosa. Wah, kalau dia ini lihat mukanya aja cerah, wajahnya bersinar-sinar, kayaknya enggak berdosa itu. Kayaknya gimana, suci gitu. Enggak teman-teman sekalian. Alkitab dengan jelas mengatakan, semua orang berdosa. Semua remaja berdosa. Semua orang dewasa berdosa. Semua orang tua berdosa. Semua orang berdosa. Nah teman-teman sekalian, apa artinya ini? Mari kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Next. Teman-teman, tentu saja untuk memahami dosa, kitab Kejadian merupakan kitab yang menjelaskan bagaimana asal muasal dosa. Asal mulanya dosa. Kejadian 3 ayat 6-7 saya bacain buat kita sekalian ya. Kejadian 3 ayatnya ke-6 dan ke-7. Demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya.
maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Teman-teman sekalian, Allah memberi perintah kepada manusia untuk tidak memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Betul ya? Coba kasih tahu teman di sebelah kanan. Ya, lihat ke kanan. Lihat ke kanan. Nah, panggil, bro. Kalau sis jangan dipanggil bro. 1, 2, 3. Tahu gak lo? Kalau Allah memberi perintah bagi manusia untuk tidak, jangan lihat saya, lihat sebelah, ngapain sih? Kan masih social distancing, boleh dong ya. Ya ulang sekali lagi ya, 1, 2, 3. Bro, tahu gak lo? Ah betul. Ayo dong kasih tahu. 1, 2, 3, silakan kasih tahu. Kalau Allah memberi perintah untuk baca aja baca. Tidak memakan. Ya. Teman-teman sekalian, Allah memberi perintah dengan jelas bahwa manusia tidak boleh memakan buah pohon tersebut. Namun setan dalam bentuk ular kemudian mendoktrinasi istilahnya ya. Memberikan pemikiran kepada Hawa, oh kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Teman-teman sekalian, manusia dicipta Allah untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Itu yang Kak Was minggu lalu sampaikan, bahwa kita ini makhluk ciptaan. Teman-teman sekalian, kita dicipta oleh pencipta kita. Ada Allah yang membuat kita. Untuk siapa? Untuk kesenangan Dia. Tapi teman-teman kemudian kita memilih jalan kita sendiri. Jadi permasalahan dosa adalah ketika kita memilih jalan kita. Kita tidak taat. Dengan itu kita gak bisa memuliakan Allah. Kita gak bisa menyenangkan Dia, pencipta kita. Yang membuat kita segambar dan serupa dengan Dia. Masing-masing kita ngambil jalan kita sendiri. Teman-teman sekalian, apa benar bahwa masing-masing diri kita, dirimu, diriku, kita memilih jalan kita sendiri? Kalau ntar kau bilang sama aku, enggak gitu ah. Buktinya, gue hidupnya begini-gini aja. Buktinya, kenapa gue lahir di keluarga yang kayak gini? Apa maksudnya teman-teman? Kita memilih jalan kita sendiri. Teman-teman sekalian, mari kita coba pikirin ya. Next. Teman-teman, manusia itu mencari apa? Siapa yang bangun tadi pagi berdoa, semoga pagi ini gua sengsara di dalam hidup gua. Ada yang berdoa demikian? Saya doakan dengan tulus. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada lah. Saya jamin pagi hari ini ya, atau besok pagi, atau lusa pagi, atau minggu depan pagi, setiap pagi kamu bangun dan selalu berdoa, Tuhan, semoga pagi ini, semoga hari ini saya bahagia. Semoga hari ini saya diberkati. Ada amin? Iya kan? Kau pasti pengen begitu, kita pengen begitu, saya juga pengen begitu. Bahwa manusia mencari kebahagiaan. Bahkan di dalam filosofi teman-teman, kebahagiaan dianggap sebagai sesuatu yang utama di dalam hidup manusia. Pemikiran utama di dalam hidup manusia. Apapun yang manusia lakukan tujuannya buat apa? Supaya happy. Siapa yang pengen happy? Ini beneran saya tanya, angkat tangannya. Beneran semua. Saya doain dengan tulus, beneran. Yang gak angkat tangan salah sendiri, lu gak angkat tangan. Jadi gue gak doain ya. Kita pengen happy dan ya itulah manusia. Tapi problemnya adalah manusia mencari itu, pengen mencapai itu dengan berbagai hal selain Allah. C.S. Lewis, penulis yang juga bahkan disebut sebagai teolog, sebenarnya latar belakang dia sendiri adalah profesor di bidang sastra Inggris, tapi dia menulis begitu banyak buku-buku teologi yang
sampai hari ini berpengaruh sekali, mengatakan, inilah sejarah masalah panjang dalam kehidupan manusia, bahwa apa? Manusia mencari kebahagiaan di mana? Di luar Allah, di luar Allah, di luar Tuhan. Nah sekarang, boleh ya kita diskusi sebentar, 1 menit, boleh dong ya? Coba tanya teman di belakang sekarang, nengok ke belakang. Bro, apa aja sih berbagai hal yang bisa bikin kita bahagia? Silakan. 1, 2, 3, silakan. Buat yang di Zoom, boleh tulis di chat, ya. Apa yang bisa bikin orang bahagia? Apa yang bisa bikin orang happy? Apa yang bisa bikin orang itu merasa bahagia di dalam hidupnya? Ya. Yang di Zoom boleh tulis di chat. Yang bikin orang bahagia adalah ini ya. Ya. Apa yang bisa bikin orang happy? Apa yang bisa bikin orang bahagia? Ya. Oke, cukup. Thank you. Ya, teriak aja langsung. Apa yang menurut kamu nih sekarang orang tuh bilang ini yang bisa bikin gue bahagia? Ya, jangan bilang pergi ke Kapadokia ya. It's my dream gitu ya. Itu bikin gue happy gitu loh. Waduh, saudara-saudara itu cuma terjadi di sinetron ya. Aduh, ya. Yang nggak bikin bahagia kalau gitu siapa? Lydia ya. Ini sinetron banget sih. Oke lah. Siapa yang bilang uang? Oke, makasih. Thank you ya. Thank you ya. Jujur ya. Iyalah. Saya pikir saya setuju dalam hal tertentu bahwa materi, uang ya, itu bisa membuat kita bahagia tertentu ya. Betul ya? Iya dong. Kalau punya uang, kemarin kami semalam para pengurus BPI yang existing 2020 dan yang baru kami ketemu semalam, kami berdoa bersama-sama memikirkan pelayanan ke depan remaja tahun depan. Doakan ya. Doakan tahun ini ya, remaja Pernias kita punya kerinduan sekali untuk kita berubah walaupun situasinya sulit, tapi kita pengen ya menjadi remaja yang bertumbuh. Amin. Ya, doakan para pengurus yang baru. Nah, teman-teman sekalian, ya, uang itu bisa mungkin bikin kita bahagia, bisa beli apa Ko Edi? iPhone berapa? Bisa beli MacBook yang canggih, ya kan? Saya cerita ke Ko Edi, aduh kok saya pengen beli ini komputer kalau dipakai buat anak-anak yang mana ya? Oh, tentu saja yang paling mewah, yang paling bagus tuh yang bikin kita, bener gak? Gila ya? Wah, mungkin kita puas, kita seneng nih gitu kan? Tapi duitnya juga gimana gitu ya, harus punya duit kan, yes, uang ya, tapi pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah itu betul-betul bisa membuat kita mendapatkan kebahagiaan kita yang sejati? Apakah betul kalau kita hanya punya uang kita akan betul bahagia seumur hidup kita? Teman-teman, sejarah membuktikan tidak demikian. Ada orang yang punya begitu banyak uang, tapi juga sengsara sekali hidupnya. Sengsara, misery, menderita sekali. Siapa yang bilang kalau punya pasangan hidup, punya pacar? Siapa yang sudah punya pacar, angkat tangan. Siapa yang belum punya tapi pengen punya, yang didoain semoga punya gitu. Tahun ini resolusi 2022, oke. Resolusi 2022, semoga tahun ini. Teman-teman sekalian, oh kau pikir punya pasangan kau bahagia? Aduh Tuhan, saya bahagia kalau saya punya pasangan, saya punya pacar. Hei kawan-kawan sekalian, justru banyak orang yang bahkan menikah di hari-hari pertama pernikahannya baru sadar. Oh beginilah hidup pernikahan. Baru sadar gak seindah yang dibayangkan. Gak begitu juga. Oh ada yang bilang kalau saya punya kekuasaan, punya posisi,
punya tahta. Demikian, teman-teman sekalian, padahal tujuan utama dari manusia mestinya apa? Manusia mestinya sebagai makhluk yang dicipta itu menyembah penciptanya, memuliakan penciptanya. Kita dibuat dengan tujuan, hanya satu tujuannya, itu apa? Untuk kita menuju kepada pencipta kita. Itu teman-teman sekalian, bahwa memuliakan Allah, menikmati Allah selamanya. Wih, kalimatnya sih bagus ya. Tapi apa artinya memuliakan Allah, menikmati Allah? Teman-teman, untuk belajar ini tentu nggak bisa hanya sekali dengar tahu nggak ngerti gitu ya. Mesti dihidupi. Kau mesti belajar, mesti ngerti juga, mesti paham apa maksudnya. Makanya kau harus ikut pembinaan. Kau harus belajar. Kalau enggak, kau cuma dengerin dong. Apa sih memuliakan Allah, menikmati Allah itu apa gitu loh. Yuk mari kita gali firman. Apa maksudnya memuliakan Allah? Apa maksudnya menikmati Allah? Ya. Lalu kalau gitu gak bisa kita cari kebahagiaan di luar Allah, gimana? Next, teman-teman sekalian. Bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Ya, next. Teman-teman sekalian, kita mungkin justru di sini malah mencarinya itu dengan di sekolah kita, di rumah, di pergaulan. Nanti kita lihat. Tapi saya mau singkat aja saya cerita gini. Ini 2 minggu sebelum tahun baru saya nonton di HBO pas lagi gratisan. Jadi 2 minggu kan tuh ada gratisan gitu kan. Ada film ini Clash of the Titans. Siapa udah pernah nonton? Belum pernah ya? Jadi ceritanya itu ada seorang setengah dewa, setengah manusia. Namanya Perseus. Ya. Jadi Perseus itu lahirnya itu istilahnya gara-gara Zeus itu kesal sekali sama manusia yang melawan dia, sehingga malam-malam dia datang, dia hampiri istrinya raja, dan dia tiduri, dan kemudian lahirlah ya seorang anak setengah dewa namanya Perseus. Saking keselnya suaminya si raja, dia ambil itu istrinya, anaknya, dia taruh di dalam peti mati, dia buang ke dalam laut. Si ibunya mati, istrinya mati, tinggal anaknya yang hidup ditemukan oleh nelayan. Jadilah Perseus, anak nelayan, setengah manusia, setengah dewa. Nah kemudian tinggal bersama nelayan sampai akhirnya kemudian dewa itu satu kali marah lagi sama manusia. Ini cerita sekali lagi mitologi Yunani ya. Matilah mama papanya nelayan itu. Wah, Perseus itu kesel sekali, marah sekali sama dewa-dewa. Sekarang dia mau membela manusia. Nah ceritanya gitu intinya. Ketemulah dia dengan Raja Cepheus, istrinya Cassiopeia. Lalu dalam percakapan itu, ini yang saya kutip. Raja Cepheus itu mengatakan, mari kita melawan dewa-dewa. Era baru manusia itu dimulai. Tidak ada lagi dewa. Bahkan istrinya bilang, bukan kita yang butuh dewa. Dewa yang butuh kita. Kalau nggak ada kita, dewa juga nggak ada. Akhirnya dewa dengar gitu, ceritanya kan kalau di mitologi Yunani itu, dewa-dewa itu ada di atas gitu kan, mereka tuh lihat ke bawah tuh, wah lihat di bawah, dia dengar, Zeus kirimlah adiknya, Hades, tahu ya, dewa apa itu? Dewa kematian, ya, datang untuk menghukum manusia. Nah terjadilah di situ pertempuran, ya, makanya disebut the Clash of the Titans. Jadi yang bertempur bukan cuma manusia dan dewa, tapi juga Perseus yang setengah dewa. Jadi pertempuran di antara dewa-dewa, kira-kira gitu. Jadi sejak cerita itu mau bilang bahwa dari dulu, dari mitologi Yunani udah diceritain manusia itu pengen membuktikan diri. Inilah manusia, inilah gue, ini gue. Bener gak teman-teman? Engkau dan saya, kita tuh selalu pengennya ini gue. Me. Bener gak? Apa buktinya? Next. Coba lihat, next. Saya ambil fotonya, gambarnya ini. Nah, gambar apa tuh? Foto apa ini? Hah? Ini foto lagi ngapain? Lagi selfie. Bukankah ini menunjukkan nih me, gue, betul gak? Oxford tahun 2013 mencatat bahwa selfie adalah kata tahun 2013.
Di 2013 lah selfie itu jadi terkenal. Ya, kenapa? Karena baru pertama kalinya orang mulai tahu, oh ini loh, kita bisa memotret diri kita sendiri dengan kamera, kira-kira gitu ya. Wah, selfie itu jadi satu istilah di dalam kamus, ya, selfie, gitu. Nah teman-teman sekalian, kita boleh gak selfie? Boleh aja, saya juga sering melakukannya, tapi masalahnya adalah, teman-teman, kita selfie untuk menunjukkan diri kita, ini gue loh, gue tuh begini loh, gue tuh begitu loh. Hei lihat gue lebih baik dari lo. Itu yang C.S. Lewis bilang bahwa kita bisa punya sikap kita merasa lebih baik. I am better than you. Bahkan daripada orang-orang lain. Daripada yang lainnya, saya lebih baik. Ini masalahnya teman-teman sekalian. Kita memilih jalan kita dengan, ini gue nih, gue nih. Nah masalahnya teman-teman sekalian, gimana itu terwujud dalam hidup kita sehari-hari nih sebagai remaja? Coba cek, bener nggak? Apakah kita selalu mikirin diri kita sendiri dalam berbagai situasi? Bener nggak? Coba ya, saya kasih berapa situasi. Next. Di sekolah misalkan. Iya. Next. Kembali ya. Di sekolah misalkan, waktu dapat nilai bagus, apa yang kita pikirin? Hah? Siapa yang waktu dapat nilai bagus? Haleluya. Tuhan Maha Besar. Aku tidak layak mendapatkannya Tuhan. Luar biasa sekali Tuhan. Siapa yang begitu? Enggak gitu. Siapa yang dapat nilai bagus? Ya, langsung lihat nilai temennya berapa. Wah, gue lebih baik dari dia. Pertama kalinya dalam sejarah hidup manusia, gue lebih baik dari dia. Oi teman-teman sekalian, bukankah kita selalu memikirkan diri kita sendiri? Ya kan? Betul gak? Di rumah, oke, di rumah, ketika membandingkan diri dengan adik dan kakak. Adik kita dapat hadiah, ya, kita kagak. Atau adik kakak kita dapat potongan yang lebih baik, lebih besar dari kita. Lalu apa yang kita pikirkan? Kenapa dia dapat hadiah? Kenapa dia lebih besar? Aku kagak. Kenapa dia dapat? Dia punya, mama. Atau kalau saya belajar dari pengalaman anak-anak saya, ngadu sama orang tua. Mama, ya, si ini begini, si itu begitu, ya kan? Yang kita pikirin siapa? Diri kita sendiri. Kita nggak pernah pikir, oh dia perlu itu. Mama saya kasih dia karena dia perlu itu. Tapi enggak. Kita pikir apa? Kenapa dia dapat? Di mana punyaku? Aku nggak dapat. Itu kan masalahnya, benar nggak? Oke, di gereja ditunjuk pelayanan. Aduh, kalau di Pernias itu, kalau ditunjuk pelayanan, semua langsung angkat tangan. Wah, siapa yang mau pelayanan? Semua, apa begitu? Iya kan ya? Amel geleng-geleng gini. Ini maksudnya iya Amel ya? Iya, tidak. Teman-teman sekalian, bukankah kita juga seringkali justru malah, bukannya justru bersyukur Tuhan. Aku gak ngerti sih, kenapa aku yang ditunjuk ya? Aku gak ngerti Tuhan. Kenapa aku memang? Tapi aku mau taat aja. Kalau Engkau pilih aku bersyukur. Tapi kan enggak. Sekali kita mikir, aduh gue gimana ya? Aduh gue. Kita gak pernah memikirkan juga mungkin Tuhan. Ada di pergaulan. Kita ada di tengah teman-teman kita nih, di lingkungan teman-teman. Ya. Misalkan teman-teman kita lagi ngumpul, kita datang. Lalu apa yang kita pikirin? Kita datang nih, kucuk.
Apa yang kita udah pikirin dari tengah jalan? Kira-kira teman-teman gue menilai gue gimana ya? Betul gak? Ya gak? Kan gitu kan? Akhirnya selalu yang kita lihat, kan kita pikirin adalah diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Nah ini problemnya teman-teman sekalian. Bahwa manusia memilih jalannya sendiri. Manusia selalu fokus adalah diri sendiri. Manusia selalu memikirkan dirinya sendiri. Next. Teman-teman kalau gitu, apa dampaknya teman-teman? Ketika manusia, Kejadian 3 ayat 16-19, saya bacain buat kita sekalian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan kau akan kembali menjadi debu. Teman-teman sekalian, hubungan yang hancur, rusak dengan Allah, diri sendiri, dengan lingkungan kita, sesama, dan ciptaan lainnya. Seluruh hidup manusia itu dirusak oleh dosa. Hancur teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, kita pengen bahagia. Kita mau cari itu buat diri kita sendiri. Timothy Keller dalam bukunya Every Good Endeavor menuliskan bahwa akhirnya pekerjaan kita, usaha kita, kita mau usahain sendiri. Kita nggak pernah dapat frustrasi. Nggak pernah terpenuhi juga. Kemudian kau pikir, nanti kalau saya sudah selesai sekolah, ya, beberapa tahun ini mungkin akan selesai sekolah. Mau ngapain? Mau kuliah? Sambil kerja? Sudah kuliah? Sambil kerja mau ngapain? Kerja lagi. Kalau sudah punya uang mau ngapain? Menikah? Punya anak? Cukup? Puas? Terpenuhi? Teman-teman sekalian, next, kita mungkin akan selalu frustasi kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita mungkin akan seperti ini nih, roller coaster. Pernah naik ya, roller coaster ya? Mungkin selama 2 tahun, ya kalau yang di Indonesia kita nggak bisa naik ya. Tapi kita tahu ya, kadang di atas, di bawah, di atas, di bawah. Akhirnya kalau kita sukses, kita berhasil, this is me. Yes, I can. Yes. Tapi kalau gagal, aku begitu bodoh. Aku begitu hancur sekali. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang kau alami ya dalam hidup kamu. Tapi saya ngalamin. 2020 awal, ketika pandemi baru mulai, saya pergi mengambil waktu pribadi. Ya, saya pergi ke Sumba. Saya udah cerita ke teman-teman pengurus, katanya sih pada mau pergi ya. Boleh banget, ayo nanti saya ajak ke sana ya. Saya rencana mau tinggal sebulan di Sumba. Jadi dari tanggal 20-an sampai pertengahan Maret saya rencana mau di sana sebulan. Saya cuti, saya ambil waktu pribadi. Ngapain? Saya butuh waktu untuk berpikir ulang tentang hidup saya. Saya butuh waktu untuk mengevaluasi hidup. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Saat itu saya sadar, ini yang saya juga alami. Waktu saya berhasil, saya rasa diri gitu hebat. Gue bisa juga ya. Waduh, iya, ternyata gue bisa nih. Waktu saya salah, waktu saya gagal, waktu minimal saya rasa saya melakukan kesalahan dalam pekerjaan saya. Waduh, hancur, bukan main. Teman-teman, saya nggak ngerti juga, kau ngalamin nggak kayak saya? Kau mungkin nggak ngalamin seperti saya. Kau mungkin ngalamin pergumulan di rumahmu. Kau mungkin ngalamin kekecewaan dengan orang tua.
Kau mungkin ngalamin dengan pacarmu mungkin. Dengan mungkin sekolahmu hari ini. Ya, atau mungkin dengan teman, saya juga nggak tahu. Ya. Tapi teman-teman, kalau kau pikir bahwa saya ini bisa. Oh, saya pikir kalau saya punya keluarga yang kayak gini, ini pasti baik-baik aja. Enggak. Teman-teman, hari ini banyak sekali anak remaja bergumul sekali dengan orang tuanya. Kecewa dengan orang tua. Teman-teman, mau sebaik apapun orang tuamu, kau baru sadar bahwa mereka suatu saat mengecewakan sekali. Kalau kau pikir, oh ini baik, tidak juga. Atau kalau kau pikir, oh gue ini pinter kok, gue bisa kok. Buktinya lihat, nilai gue bagus-bagus. Kau baru sadar pada suatu kali kau gagal. Kau jatuhnya rasanya sakitnya bukan main. Apalagi yang mau kau andalkan? Pacarmu yang ganteng itu. Wah, mengecewakan sekali bukan main. Ya kan? Frustrasi, yang ada frustrasi. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan mengenai kita mestinya. Kenapa? Karena kalau selalu diri kita, maka kecewa, frustrasi. It all starts with God. Ini bukan kalimat saya. Ini adalah kalimat dari seorang penulis bernama Rick Warren. Rick Warren menulis dalam bukunya The Purpose Driven Life. Bab pertama, it's not about me. Jadi ini bukan mengenai kita, mengenai aku, bukan mengenai saya. Siapa yang kenal dengan Michael Phelps? Pernah dengar? Olympian. Pemenang Olimpiade 23 medali emas. Satu-satunya orang di dalam sejarah Olimpiade yang punya 23 medali emas. Dalam cabang apa? Renang. Michael Phelps. Wah, orang begitu puja-puji, itu begitu hebat sekali ya. Gila ini orang. Tiap tahun, tiap Olimpiade selalu emas, minimal 4, minimal 5 emas. Makanya dapat 20, 23. Tapi kau tahu, Michael Phelps itu beberapa kali mencoba bunuh diri. Beberapa kali mencoba bunuh diri. Kenapa? Karena orang gak lihat di balik justru kesuksesannya. Dia sengsaranya bukan main. Sampai suatu kali dia baru kemudian menemukan apa artinya dan siapa Tuhan itu. Nanti kau boleh cari di YouTube tentang dia. Kolose 1 ayat 16 ya. Mari kita baca bersama. Kelihatan ya? Atau di Alkitab kau baca Kolose 1 ayat 16. 1, 2, 3. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, segala sesuatu dicipta oleh dia dan untuk dia. Teman-teman sekalian, marilah, hidup kita itu bukan buat kita. Di dalam dia, oleh dia, untuk dia, yang mencipta kita. Ini bukan tentang saya. Ya, next. Jadi, kalau kita mau mulai dengan Tuhan, itu artinya kita mesti mewujudkannya dalam hidup kita sehari. Ini saya mau tanya, bangun pagi yang pertama kali kamu lakukan itu apa? Buka mata. Lalu kamu mulainya dengan apa? Siapa yang buka handphonenya? Siapa yang buka apa pertama kali? Ya buka mata, setelah itu buka handphone kan? Waktu buka handphone, buka apanya di handphone kamu pertama kali? Siapa yang buka? Renungan harian. Wah. Atau Alkitab? Ya, enggak ya. Hei teman-teman sekalian, ini tahun 2022. Kau mulai dengan apa? 2022. Kalau kau mulai dengan Instagrammu, TikTokmu pagi hari, itu menggambarkan hidupmu, teman-teman. Oh teman-teman sekalian, kau mulai dengan apa pagi hari? Teman-teman, ini teguran buat kamu pagi hari ini. Kau mulai dengan apa hidupmu, teman-teman? Kau mulai dengan apa pagi harimu, teman-teman? Ya, saya bersyukur satu kali dengar Rick Warren bicara, dan saya belajar dan saya terapkan juga buat saya. Waktu saya baca Alkitab pagi hari, kalau dia menyarankan, buka Alkitabmu, taruh di tempat tidur. Nanti kau tidur, kau lihat lagi tuh Alkitab. Kalau saya terapkan sekarang, ya karena bekerja dari rumah kebetulan, saya buka Alkitab, saya taruh di meja kerja saya. Saya buka terus sepanjang hari.
Saya liatin terus, saya itu bersyukurnya kerja dari rumah. Mari teman-teman sekalian, kita mesti terapin ini. Mulainya dengan apa kita? Suatu kali ada seorang pemuda, ini diceritakan oleh Charles Swindoll di bukunya, yang dia tulis tentang Musa. Di dalam sebuah retret yang dia pimpin, ada seorang anak muda nih, datang ke dia. Ya, setelah sesi, masih ada sesi berikutnya, lalu dia tanya, ya Pak Swindoll, saya tuh dalam situasi kebingungan. Saya tuh mau, dia seorang mahasiswa fakultas kedokteran. Saya pengen jadi dokter untuk pergi misi, pelayanan. Tapi saya bingung, saya nggak tahu mesti bagaimana. Saya takut juga. Tahu nggak apa yang Bapak Charles Swindoll katakan ke dia? Oh, kau pengen jadi dokter misionaris? Kalau gitu lakukan A, B, C, D, E, F, G? Enggak. Saya pikir dengan bijak Pak Charles Swindoll mengatakan begini. Oke, sesi nanti habis ini, kamu jangan ikut ya. Jangan datang ya. Jangan ikut sesi ini. Pergilah, cari tempat pribadi, berdoalah kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Teman-teman, saya pikir kalau pendeta pasti mau, ayo kamu harus dengerin saya ya, kamu harus lakukan A, B, C, D ya. Enggak. Sarannya adalah, ayo gumuli secara pribadi. Gumuli. Teman-teman, tahun ini kamu mau ngapain? Sudah bikin resolusi? Kak Was sudah suruh ya, Kak Was ya. Terakhir minggu lalu saya ingat, ayo tulis ya. Tulis ya. Masih ingat? Wah, Kak Was. Tolong nanti pulang Kak Was, tusuk satu-satu. Wih, lu nulis apa minggu lalu? Ayo. Tapi kau mulai dengan siapa, teman-teman? Kalau kau mulai dengan dirimu sendiri terus, kau akan frustrasi. Kau mulai dengan siapa? Ini bukan tentang kamu. Tuhanlah yang justru beranugerah dalam hidup kita. Next. Maka teman-teman, ini bukan dengan usaha diri kita sendiri. Efesus 1 ayat 11 dari The Message. Perhatikan di sini ya. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita. Siapa kita? Kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah anaknya. Oh teman-teman, waktu kau gagal, waktu kau lagi susah, waktu kau lagi rasa begitu berat dalam hidupmu, Tuhan tahu gak? Tahu lah. Karena dia yang ciptain kamu kok. Dan kadang kita berpikir, nggak ada orang yang tahu kesusahan gue. Nggak ada orang yang tahu penderitaan gue. Semua orang gak peduli. Hei saudara-saudara, dia yang ciptain kamu kok. Dia yang paling tahu kamu kok. Ya, ingat itu, di dalam Kristuslah kita ada. Siapa kita, buat apa kita hidup. Oleh karena itu teman-teman, mari melihat kepada Kristus. Sekali lagi bukan lihat pada diri kita sendiri. Siapa Kristus teman-teman sekalian? Next. Teman-teman sekalian, Kristus Yesus adalah Allah dan manusia. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dan ajaib. Dan inilah keajaiban Natal yang baru aja kita rayakan ya. Dia menghidupi hidup seperti kita hidup. Dia bukan Allah yang jauh, dia Allah yang dekat. Dia menghidupi hidup dan hidup seperti kita. Tapi bedanya apa? Kita berdosa. Yesus tidak berdosa. Dia sempurna karena dia adalah Allah. Teman-teman sekalian, puji Tuhan. Yesus melakukan apa yang gak mungkin, gak bisa dilakukan oleh siapapun, oleh manusia apapun. Yaitu apa? Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Kita yang tidak taat tadi kan, kita udah baca. Manusia memilih jalannya sendiri. Yang seharusnya dihukum dan dimurkai Allah. Tapi justru Yesus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk itu. Kalau enggak, kita enggak punya jalan keluar teman-teman. Kita akan selalu frustrasi dengan diri kita. Dan kalau hari ini kau rasa kayaknya enggak punya jalan keluar,
Lihat kepada Kristus. Look to Christ. Dialah jalan keluarnya teman-teman sekalian. Kematiannya, kebangkitannya. Kematiannya, kebangkitannya membuktikan. Teman-teman, apalagi yang kau mau lihat? Ya. Apalagi yang kau mau cari? Salib itu menjadi jaminan bahwa, oh ya, kita bisa punya kebahagiaan sejati. Kita bisa memuliakan Allah dengan kita datang pada Kristus. Karena Kristus sendiri yang justru mencari kita. Dia sendiri yang mau menyelamatkan kita. Next, teman-teman sekalian. Kalau begitu bagaimana? Maka teman-teman, tugas kita, bagian kita adalah kita bertobat. Martin Luther mengatakan keseluruhan hidup dari orang percaya adalah bertobat. Keseluruhan hidup orang percaya, teman-teman sekalian. Seluruh hidup kita, ya, pelayanan kita, studi kita, ya, pekerjaan kita, keluarga kita. Teman-teman, semuanya kita sadari, oh Tuhan, ketika kita lakukan, ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, teman-teman sekalian, inilah pertobatanku Tuhan. Kenapa ini bukan aku Tuhan? Menyadari bahwa kita ini sepatutnya dihukum, dimurkai Allah. Tapi justru, Allah justru memberikan Kristus. Yesus Kristus menggantikan hukuman dosa kita. Dia mengasihi kita. Teman-teman sekalian, ada saat di mana saya begitu merasa rendah dalam hidup saya. Ya, ada, bukan ada, tapi bahkan sering juga. Dan hati-hati kalau kau berada dalam saat itu, kau berasa, aduh, saya betul-betul down sekali, betul-betul rendah sekali hidup saya. Siapa yang kau butuhkan, teman-teman? Kristus. Datanglah kepada salibnya. Teman-teman sekalian, Yesus suka sekali hati yang hancur. Hati yang hancur. Ya, kalau kau rasa pagi hari ini hatimu hancur. Ya. Kau rasa mungkin, aduh, saya rasa Tuhan, sekolah saya nih, saya nggak tahu gimana. Nanti saya bisa kuliah gak ya? Masa depan saya nggak tahu nanti kemana ya saya habis sekolah ini. Teman-teman sekalian, datanglah pada Kristus. Ya. Atau kau rasa kau mungkin seperti saya ya, saya ngerasa gagal di dalam beberapa hal pekerjaan saya. Datanglah pada Kristus. Dia mengasihimu. Ya. Maka teman-teman sekalian, bagian terakhir sebagai refleksi dan aplikasi buat kita. Teman-teman sekalian, usaha kita, usaha manusia itu selalu akhirnya frustrasi. Mustahil kita bisa memuliakan Allah, bisa mendapatkan kebahagiaan, selalu akhirnya frustrasi gitu kan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Bertobatlah. Marilah datang. Tuhan suka dengan anak-anaknya yang datang kepada Dia mengakui dosa-dosa kita, membawa hati kita yang hancur. Inilah aku Tuhan. Ya, next. Saya kutip dari Rick Warren ya. Kalau gitu apa? Dalam hidup kita sehari-hari. Teman-teman, daripada kita terus mikirin diri kita sendiri, ya, di sekolah tadi, ya kan, di pergaulan, ya kan, di rumah, kita perlu belajar untuk enggak atau kurang mikirin diri kita sendiri. Aku tuh mungkin lebih tepatnya nih malah enggak berpikir tentang diri kita sendiri. Ya mungkin kalau kau enggak berpikir, gimana kau Evans enggak berpikir tentang diri sendiri? Maksudnya, bukannya enggak punya pemikiran tentang diri sendiri. Tapi justru ketika kita memahami, ini bukan tentang aku nih. Kalau Allah sudah mengasihi aku, kalau Allah sudah memberikan anugerahnya, maka sekarang ketika aku pelayanan, ketika aku sekolah, ketika aku bekerja, ini tentang Allah. Ini bukan tentang aku. Ya. Ini justru bagaimana Allah bekerja dalam hidupku. Ya. Mari teman-teman.
Mau gak lakukan itu? Mau? Teman-teman mau lakukan ini? Saya ajak kita ya. Yuk, mari kita langsung aja, kita tutup. Boleh gak saya ajak kita tutup berdoa, tapi dengan cara yang sedikit berbeda? Boleh? Kau berdiri, balik ke belakang, kau berlutut, di kursimu, kita berdoa sambil berlutut. Ya, kita masing-masing berdoa. Mari teman-teman kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama menyerahkan hidup kita, menyadari, oh Tuhan, siapakah aku ini? Aku manusia yang berdosa. Tuhan, aku selalu mikirin diri sendiri. Di rumah, aku marah sama orang tuaku. Aku merasa gak adil. Aku merasa gak dapat. Aku merasa beda. Aku kecewa. Selalu aku. Di sekolah, kita mungkin merasa lebih baik dari teman kita, dari orang lain. Di pergaulan, oh bagaimana orang lain lihat aku ya? Apa penampilanku ya? Apa aku menarik? Apa aku cantik? Teman-teman, mari pagi hari ini. Atau kau merasa begitu bermasalah, kecewa, sakit mungkin. Kau merasa Tuhan gak dengar doamu. Bawalah pada Tuhan. Ini bukan tentang dirimu. Ini tentang Allah. Kristus sudah datang. Dia memberikan kita anugerah. Anugerah keselamatan. Mari berdoalah, Tuhan, aku menyadari pagi hari ini, aku manusia yang berdosa. Selalu aku yang kupikirkan, tapi pagi hari ini aku mau Tuhan belajar bahwa usahaku mustahil. Aku akan frustrasi kalau aku hanya mengandalkan diriku. Pagi hari ini ya Tuhan, aku mau memulai tahun 2022 ini membiarkan Engkau Tuhan mengisi hatiku, mengisi hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Silakan kembali duduk di tempat. Persilakan. Ya, thank you ya untuk Ko Evans, untuk firman-Nya. Hari ini sungguh terberkati sekali. Saya dapat sesuatu yang baik, yaitu bahwa segala sesuatu kalau kita memandang pada salib, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluarnya. Ya, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, lahir yang ketiga, bangkit Tuhan antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, keseluruhan kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk. Selamat pagi teman-teman. Sebentar kita mau sama-sama berdoa teman-teman. Mari kita sebelum kita berdoa kita mau sama-sama siapin hati kita teman-teman. Saya akan sharing beberapa sedikit pokok doa yang mau kita doakan hari ini teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama kita mau berdoakan untuk bangsa kita teman-teman, terutama untuk COVID ya teman-teman ya. Karena banyak belakangan kita dengar ada varian baru, Omicron, Delmicron dan lain-lain. Saya pun alumni yang udah pernah sampai kayak nggak percaya ini dibikin-bikin atau beneran gitu teman. Tapi kita tetap harus bijaksana teman-teman. Tetap patuhin prokes yang udah ada. Tetap kita
bersyukur juga karena kita tetap bisa ibadah bareng-bareng di gereja gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman, kita udah untuk negara kita, mulai dari pemerintahan, mulai dari COVID, ekonomi dan lain-lain. Terus naiknya kita mau berdoa untuk KR kita teman-teman, KR tercinta kita yang kita sama-sama mau doain regenerasi supaya setiap pelayan-pelayan yang udah dipilih boleh menyediakan hati itu untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati gitu, nggak cuma kayak terbeban kayak ditawarin nggak enak kalau nolak dan sebagainya gitu teman-teman. Oke, mari kita bisa dalam doa teman-teman. Selamat pagi Tuhan, sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan di rumahmu secara onsite maupun online Tuhan. Berdoa Tuhan, pada hari ini kami ingin sama-sama berdoa Tuhan. Kiranya ada beberapa pokok doa yang ingin kita doakan Tuhan. Ya teman-teman, yang pertama kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia teman-teman, terutama COVID ya teman-teman. Agar kiranya COVID boleh lekas pulih, boleh perlahan-lahan orang-orang yang terjangkit boleh terus berkurang, dan juga setiap orang-orang yang mungkin terjangkit boleh diberikan kekuatan untuk bisa melewati masa-masa COVID ini. Mari kita angkat pokoknya teman-teman. Ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas apa yang kami berdua sama Tuhan, masa negara kami berdua untuk Tuhan, COVID Tuhan, apa yang setiap orang yang terjangkit Tuhan, boleh Engkau berikan pemulihan Tuhan, bukan setiap orang-orang yang ada dalam bantuan proses yang ada Tuhan, kami ingin supaya Tuhan bisa kamu dan COVID boleh perlahan pulih Tuhan, sebabnya ya selanjutnya kita mau berdoa juga untuk varian baru yang belakangan hari ini muncul ya teman-teman, seperti Omicron dan Delmicron teman-teman. Kiranya kita berdoa agar kiranya setiap bangsa kita boleh tetap mematuhi prokes yang ada, agar kiranya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID ini teman-teman. Mari kita angkat pokok doa ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk varian baru yang mungkin muncul Tuhan. Berdoa kiranya lewat varian baru munculnya Tuhan, setiap kami boleh semakin patuh Tuhan dan peraturan yang ada Tuhan, dan kami boleh tetap bijaksana Tuhan dalam menjalankan aktivitas kami Tuhan, yang buat pimpinan saat kami Tuhan. Kita kayaknya dengan adanya varian Tuhan, kita boleh menjadi manusia yang sama-sama boleh menolong dengan lain. Amin. Sertai Bapak, Tuhan. Ya teman-teman, yang ketiga kita mau berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada. Akhirnya setiap pemerintahan yang ada boleh tetap melakukan tugas mereka dengan baik, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan, dan kiranya lewat pekerjaan mereka perlahan-lahan dapat memulihkan ekonomi negara kita yang terdampak akibat COVID. Mari kita angkat pokok doa ini teman-teman. Tuhan yang berdoa Tuhan untuk segenap pemerintahan yang ada Tuhan, doa dan stabilitas yang ada Tuhan, mohon berikan yang baik Tuhan, bijaksana dan takut Engkau Tuhan. Dalam apa yang belum dihasilkan, kiranya itu boleh berdampak baik Tuhan terhadap negara kami Tuhan, boleh menjadi satu hal yang membantu mereka negara kami Tuhan, membuat kami menjadi negara yang lebih baik dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan syukur. Ya teman-teman, selanjutnya kita mau berdoa untuk KR kita. Yang pertama kita mau berdoa bersama untuk regenerasi. Kiranya setiap orang-orang yang dipilih untuk melayani di periode berikutnya boleh menyediakan hati dan boleh benar-benar melayani Tuhan dengan sukacita. Mari kita angkat pokok doa itu. Kita berdoa Tuhan, setiap regenerasi persiapan Tuhan yang berpersiapan memberikan semua sebarang dunia Bapa. Kiranya orang tersebut punya hati cinta Tuhan, Tuhan dan wajib Tuhan, yang boleh melayani bukan karena enggak enak Tuhan, karena bersyukur bisa melayani Tuhan sebagai bentuk atas pertolongan Tuhan. Engkau bersyukur Tuhan. Bapak ingin Tuhan regenerasi, pakai setiap orang yang ada Tuhan, kita melihat mereka berada. Selanjutnya untuk teman-teman yang ada di sebelah kanan saya, kita mau berdoa untuk acara KTB yang akan diadakan 15
Januari nanti, berdoa untuk setiap persiapannya, berdoa untuk setiap tim yang mempersiapkan, akhirnya apa yang dipersiapkan boleh berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman di sebelah kiri saya, kita mau berdoa untuk acara Paskah dan persiapannya, agar akhirnya setiap panitia yang ditunjuk, setiap pelayan yang boleh melayani sebagai panitia dan pelayan-pelayan yang lain boleh memberikan hati untuk sungguh-sungguh mempersiapkan Paskah. Mari kita angkat pokok ini teman-teman. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk event KTB Tuhan, akhirnya setiap acara yang persiapkan Tuhan boleh berjalan lancar Tuhan, akhirnya setiap KTB hadir misalkan sukacita Tuhan, acara KTB yang diadakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala persiapan acara Paskah yang Tuhan, berdoa akhirnya setiap panitia boleh mempersiapkan acara tersebut Tuhan, akhirnya boleh terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkenan. Ya teman-teman, selanjutnya kita kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin gak bisa hadir hari ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang sakit atau pada pergumulan, kiranya Engkau boleh bantu setiap teman-teman kami Tuhan. Kami akan percaya Tuhan bahwa apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami dan teman kami itu semua merupakan suatu hal yang baik yang telah Engkau rencanakan Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk Ko-Evans Tuhan, berdoa agar kiranya Engkau boleh pakai Ko-Evans lebih heran lagi Tuhan, dimanapun Ko-Evans ditempatkan Tuhan. Mengucap syukur atas firman hari ini Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati Ko-Evans dan keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Bapak atas kasih setiamu, terima kasih atas pimpinan ibadah ini Tuhan yang telah berjalan dari awal hingga pertengahan ini Bapak. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari pertengahan hingga akhir ke dalam tangan saja Bapa, dan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ayat persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mau ngajak teman-teman untuk mempersiapkan persembahan kalian. Kita mau mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman yang di Zoom boleh memberikannya dengan scan QR Code. Tersedia OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan MBCA. Dan buat teman-teman yang di sini boleh maju ke depan juga. Dan ini lewat amplop persembahan. Terus yang belum dapat boleh angkat tangan. Udah semua ya? Ya teman-teman, kita mau menyanyikan pujian dari KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Susah pun senyap
terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan apa yang kau berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dalam pelayanan dan misi Tuhan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Yang saya dapati hari ini, jadi kan seringkali kita tadi kayak lebih, kita suka merasa lebih baik gitu dari orang lain. Padahal tadi di Roma 3 ayat 23 itu udah dibilang kayak semua orang itu sebenarnya berdosa. Terus sebenarnya mencari kebahagiaan itu di luar Allah, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kita datang kepada Allah untuk memuliakan Allah dan memuliakan Allah selamanya. Karena semuanya itu berawal dari Allah dan bukan mengenai kita. Terus yang dari saya sendiri, saya tahu sih teman-teman berjuang itu nggak mudah, apalagi hanya mengandalkan diri kita sendiri. Perlu diingat bahwa Tuhan itu nggak anti terhadap orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu jangan ragu untuk datang kepadanya dan melakukan pertobatan. Ada sebuah lagu, ini lagu tekad kita hari ini, judulnya Ketika Aku Berbeban Berat. Jadi lagu ini diciptakan oleh pendeta Niko. Jadi sebelum jadi hamba Tuhan, beliau ini kayak punya usaha, terus habis itu bangkrut kan. Jadi dia banyak utang. Terus kalau orang Jawa tuh ngomongnya ludes gitu. Sampai akhirnya singkat cerita dia dipanggil dan ditetapkan sebagai hamba Tuhan. Sampai akhirnya tercipta lagu ini. Terus indahnya menurut saya, lagu ini tuh bisa multi meaning gitu loh. Kenapa saya pilih lagu ini kan? Beban berat kan juga bisa kita artikan sebagai dosa kita gitu. Dosa kita itu kan beban banget kan. Kecuali ya teman-teman nggak anggap dosa kalian beban gitu. Ya saya juga yakin sih pendeta Niko pasti pas nyiptain lagu ini juga bermaksud seperti itu gitu. Bisa aja kan kayak dia ciptainnya, ketika aku banyak masalah baru saya cari Tuhan gitu kan, bisa aja. Jadi marilah kita nyanyikan lagu tekad kita, Ketika Aku Berbeban Berat, sambil bangkit berdiri. Dia berikan
us. Ini bukan kita. Gimana Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dialah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Andalkanlah itu. Setiap kali kita melihat diri kita, alihkanlah. Lihatlah kepada Kristus. Lihatlah kepada salibnya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan terus menolong kita, memimpin kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu tekad kita yang untuk mengiring pendeta. Silakan untuk duduk dan saat teduh. Selamat siang teman-teman. Untuk tema kebaktian ibadah minggu ini dan minggu depan, untuk 9 Januari temanya The Fall into Sin, terus minggu depan tanggal 16 Januari 2002 You Are Precious. Terus next. Terus ini berikut daftar pelayanan minggu ini. Pemimpin liturgi ada Ci Feby, PP-nya Ci Valencia, baca warta ada saya sendiri, doa syafaatnya ada Ci Devina tapi digantikan sama Ko William Angel. Terus PIC-nya ada Ci Chelsea, absennya ada Ci Senli digantikan Ci Devina. Terus jawab pemusiknya ada Ci Jolin, gitarisnya ada Ci Magda digantikan Carlos. Singernya tadi ada Ci Agustin sama Kenisha. Sound sama multimedianya ada Daniel dan Yosua B. Untuk job aktivisnya PJTD ada Vanessa, penyambutan ada Elvis. Terus untuk minggu depan daftar pelayanannya, pemimpin liturgi ada Chelsea Angela, PP Sony, baca warta ada Windy, doa syafaat ada Ci Devina, PIC ada Ci Amel, dan absennya Ci Indah.
Untuk job pemusiknya, gitarisnya ada Cimakda, singernya ada Bagus, Alinda, dan Yoel, sound dan multimedianya Daniel dan Yosua B. Untuk job aktivisnya PJTD ada Natania, penyambutan ada Jennifer. Untuk pembinaan libur ya. Saya udah tanya. Terus ada juga di event KR mendatang untuk KTB tanggal 15 Januari 2022. Jadi untuk yang merasa punya KTB boleh daftar, linknya next. Ya linknya boleh untuk mendaftar atau bisa hubungin Ci Amel untuk mendaftar dan info selanjutnya. Terus next. Terus juga udah dibuka kelas katekisasi, bisa hubungin PNT Almania. Oh Penata Almania sama Konius, ini kontaknya ada di sini atau bisa ngomong langsung ke Koniusnya. Koniusnya mana? Next, sosmed KR nih kita ada Instagram sama TikTok, terus ada Line juga tapi saya nggak tahu ID-nya. Terus sama YouTube juga sama juga kok itunya ID-nya. Terus next, happy birthday buat teman-teman KR yang berulang tahun di minggu ini. Terus next, and happy Sunday, God bless you. Oke, gede banget. Gede banget ya suaranya. Oke, happy Sunday semua. Oke, yang pasti gue bukan Erik ya. Erik baru pulang dari Bali tuh. Oke, mau nyapa juga buat teman-teman yang di Zoom. Halo, ada 7-8 orang kalau nggak salah tadi ya. Halo Darren. Darren di Zoom ya. Iya tuh, Darren dapat sapa dari teman-teman yang on-site tuh. Oke. Ya, halo Darren. Dan ada Jessia, Michael, Brandon, Sarah, Selin, dan Jesslyn. Oke, welcome to KR ya buat yang belum pernah daftar. Belum pernah bergabung sebelumnya. Oke, mungkin ini hari ini gak ada apa-apa sih, gak ada games, gak ada apa. Karena MC utamanya hari ini tidak ada di sini gitu. Paling kayaknya hari ini saya main challenge sendiri gitu ya kali ya. Dari tadi pas kebaktian kayaknya saya challenge buat tidak menutup mata gitu dari tadi gitu. Oke, jadi kita cuma mau kenal sapa buat orang-orang yang belum baru pertama kali hadir aja. Jadi karena mata saya benar-benar siwer banget, teman-teman boleh bantu cari orang-orang yang muka-mukanya baru nih. Boleh kasih tahu, tunjuk aja tunjuk. Dari ujung ya, halo. Boleh bangkit berdiri, ngadep ke jemaat ini. Oke. Oke, boleh kenalin diri, terus misalnya umur berapa, atau sekolah atau kuliah di mana, terus diajak siapa gitu. Perkenalkan, nama saya Michael Florentio, bisa manggil Michael, umur 21, sedang berkuliah di Binus University, dan dalam proses juga dalam bekerja juga di style teori di daerah Senayan, udah gitu aja. Oke, tadi diajak siapa ke sini? Feby. Oke, namanya Michael, kuliah di Binus dan diajak Feby. Oke teman-teman, kita sapa Michael, kita bilang, halo Michael, minggu depan datang lagi ya. 1, 2, 3. Hai Michael, minggu depan datang lagi ya. Oke, thank you. Namanya saya catat nanti, jangan lupa hadiahnya minggu depan diambil gitu. Jadi harus datang minggu depan. Oke, ada lagi gak teman-teman yang mukanya baru? Waduh. Ada lagi gak di belakang? Depannya Albert siapa ya? Oh ya, sorry. Oke. Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke. Kalau begitu ada yang mau publikasi. Silakan Alinda. Halo, perkenalkan nama aku Alinda Thalia, kuliahnya di LSPR ya. Boleh di follow Instagramnya Alinda Thalia _ oke? Enggak guys. Selamat pagi semuanya. Sayang deh emang kalian. Ini bunyi gak sih mic-nya? Oh bunyi, oh. Berasa berat, Wak. Mic-nya, oke.
Slide-nya dong, kok ganteng lagi. Ih cakep banget deh gue hari ini. Masya Allah. Najis banget. Gue gimana mau kayak cowok gue? Oke. Nah ini siapa yang belum daftar? Hah? Siapa yang belum daftar? Lo kenapa gak daftar? Daftar ya, daftar. Ya Allah. Pokoknya daftar, yang belum daftar, ini acaranya buat yang punya KTB. Yang punya KTB boleh ngechat gue dulu. Kalau cowok juga boleh. Nah, oke, yang buat udah daftar cuma mau remind aja, ini acara tanggal 15 Januari 2022, which is itu Sabtu depan. Diingat, Sabtu depan 15 Januari, oke? Jam 3 sore, di mana? Di lapangan Belandongan. Kalau nggak tahu kesini aja, ntar gue jemput ya, oke? Gitu. Kalau ada cici KTB atau kalau KTB yang belum daftar, tolong minta cici KTB-nya daftar. Karena yang gue lihat, anaknya ikut, cicinya nggak ada. Ya ntar cicinya ada, anaknya nggak ada gitu. Kasian kan ya, gue aja jomblo sedih. Kalau lu pada bagaimana gitu. Oke, udah gitu aja. Gue nggak mau banyak ngomong. Jadi jangan lupa buat daftar yang belum daftar. Dan yang udah daftar, silakan datang. Oke, gitu aja. Have a nice day, bye-bye. Oke, jangan lupa teman-teman buat daftarin KTB kalian. Misalnya kalian nggak punya KTB, boleh chat Alinda. Tapi kalau tadi Alinda juga bilang kalau misalnya ada cowok yang mau chat Alinda, silakan gitu ya. Oke, ada lagi yang mau publikasi? Oke, gak ada ya, cukup sepertinya ya. Oke, see you next week teman-teman. Yeay. Happy Sunday, jangan lupa datang lagi.